Halo, ketemu lagi sama Bang Kredit Smart. Udah lama ya nggak konten soal KPR. Ya, jadi kali ini masih ngomongin KPR, tapi dengan topik berbeda. Kita mulai dari, coba deh, gue tanya ya, pelan-pelan. Pernah nggak sih lo denger orang bilang KPR itu mahal banget? Terus pas kita tanya detailnya, bunganya sih biasa aja. Tenornya standar, bahkan kalau dibandingin sama orang lain, angkanya tuh mirip-mirip. Tapi anehnya, yang satu ngerasa ini masih wajar. Yang satu lagi ngerasa kayaknya kecekik tiap bulan deh. Padahal kalau lihat di kertas angkanya sama. Nah, dari sini sebenarnya udah kelihatan masalahnya sering bukan di KPR-nya. Masalahnya itu ada di cara kita ngerasain KPR itu sendiri. Karena KPR itu unik, secara hitungan masuk akal, tapi secara hidup belum tentu cocok. Bang tuh ngelihat KPR pakai logika, angka, tenor, bunga, risiko. Sementara kita sebagai manusia hidupnya tuh nggak di Excel ya, hidupnya di dompet, di tanggal gajian, dan dirasa akhir tiap bulan. Makanya pertanyaan paling jujur soal KPR itu bukan soal bunganya berapa, tapi setelah bayar cicilan, gue masih bisa hidup normal apa enggak. Itu aja sebenarnya. Cicilan 5 juta rupiah itu bukan angka mutlak, dia tuh netral. Nggak mahal, nggak murah, yang bikin mahal atau enggak itu kondisi orang yang ngejalanin. Buat orang yang berpenghasilan stabil, pengeluarannya teratur, dan masih punya ruang buat nafas, 5 juta itu terasa wajar. Tapi buat orang yang penghasilannya naik turun atau pengeluarannya udah penuh dari awal, 5 juta itu terasa berat banget. Padahal angkanya sama. Makanya gue sering bilang, jangan cuma lihat KPR-nya aja, tapi lihat hidupnya. Kesalahan orang paling sering itu adalah fokus ke harga rumah. Rumahnya segini, DP segini, cicilan segini, masih sanggup. Tapi jarang yang berhenti sebentar buat bertanya, abis ini hidup gue tuh kayak gimana? Coba jujur aja deh, setelah bayar cicilan, apakah masih bisa makan enak walau nggak tiap hari? Apakah masih bisa nabung walau sedikit? Apakah masih bisa sakit tanpa panik mikirin duit? Kalau jawabannya iya, sebenarnya itu bukan KPR yang mahal. Masalahnya, orang banyak maksa bukan karena nggak mampu, tapi karena pengen cepet kelihatan jadi. Disinilah KPR mulai terasa berat. Sekarang kita bahas soal tenor. Ini juga sering banget disalahpahami ya. Tenor panjang itu sering dibilang orang bikin mahal. Tenor pendek dibilang bikin sehat. Padahal sebenarnya itu cuma tenor itu cuma alat. Kayak pisau, bisa dipakai masak, bisa dipakai buat nyakitin orang, tergantung orang yang megang. Tenor panjang itu bikin cicilan lebih ringan. Itu fakta. Masalahnya muncul kalau orang menganggap udahlah segini aja hidup gua, nggak ada rencana naik penghasilan, nggak ada strategi, nggak ada ruang untuk berkembang. Akhirnya cicilan yang tadinya ringan lama-lama menjadi berat. Bukan karena bunganya berubah, tapi karena hidupnya stagnan. Dan sebaliknya, ada juga orang yang ambil tenor panjang, tapi punya rencana. Sekarang cicilan ringan dulu, nanti kalau penghasilan naik baru dipercepat. Buat orang yang kayak gini, tenor panjang malah jadi lebih fleksibel. Jadi lagi-lagi bukan soal tenornya, tapi soal cara pakainya. Ada satu hal lagi yang jarang dibahas, dan ini sangat manusiawi. Otak kita nggak suka cicilan, bayar besar sekali tuh sakit, tapi cepat selesai. Bayar kecil tiap bulan tuh rasanya kayak digigit semut, nggak sakit banget, nggak diulang terus, makanya secara mental, DP besar sering terasa lebih ringan, padahal belum tentu secara total lebih murah. Ini bukan soal pintar atau bodoh, ini soal psikologi. Karena tiap bulan cicilan tuh selalu muncul, nggak peduli lagi senang atau capek, dia tetap datang. Kalau kalau hidup lo dari awal udah mepet, cicilan sekecil apapun akan terasa mahal. Di titik ini, banyak orang salah sasaran. Yang disalahin bunganya, yang disalahin banknya, yang disalahin sistemnya. Padahal yang sering kejadian, KPR nggak salah, tapi nggak cocok. Makanya gue selalu bilang ke teman-teman, KPR itu bukan lomba. Bukan soal siapa yang rumahnya paling cepat jadi. Bukan soal siapa yang cicilannya paling gede. KPR itu soal ritme hidup. Kalau ritmenya cocok, KPR terasa wajar. Kalau ritmenya nggak cocok, angka sekecil apapun akan terasa mahal. Jadi, sebelum ambil KPR, coba berhenti sebentar. Jangan tanya dulu soal promo, jangan tanya dulu soal bunga. Tanya ke diri sendiri dengan jujur.
kalau gua ambil ini, hidup gua masih enak apa enggak? Kalau jawabannya masih bisa hidup normal, masih bisa nabung, dan masih bisa tidur nyenyak, itu bukan KPR yang mahal. Itu KPR yang pas buat kondisi lo sekarang. Pelan-pelan aja, nggak usah keburu. Rumah itu penting, tapi ketenangan tuh lebih penting.